Guys, kalian sadar gak sih? Kenapa di zaman sekarang kita sering menemukan penjarahan barang di mana-mana? Bayangin aja, pada saat ada truk pengangkut barang terguling di jalan raya, dalam hitungan menit, pasti sudah banyak orang yang berdatangan ke lokasi tersebut, tapi bukannya datang menolong, mereka datang cuma untuk mengambil barang-barang yang berserakan di sekitar kecelakaan tersebut, dan menganggap itu adalah sebuah rezeki yang memang untuk mereka sendiri. Dan sudah jelas, ini sangat merugikan pemilik barang tersebut gitu. Jadi gimana guys? Apakah hal seperti ini memang sudah dinormalisasikan atau bahkan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan hal ini terjadi? Nah, gue bakal bahas tuntas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum kita lanjut nih, seperti biasa buat kalian yang baru masuk, silahkan klik like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info dan konten-konten menarik lainnya. Let's go! Nah, kita awali video ini dengan memahami apa itu penjarahan. Secara sederhana, penjarahan adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah, atau bisa dibilang mengambil barang milik orang lain tanpa izin sama sekali. Tindakan ini biasanya dilakukan secara massal dan pada situasi tertentu yang mungkin sangat kacau, seperti pada saat bencana alam, saat kerusuhan, atau yang sering terjadi yaitu pada saat ada kecelakaan di jalan raya. Fenomena ini menggambarkan momen ketika aturan sosial yang biasanya menjaga ketertiban masyarakat tiba-tiba luruh, kemudian menciptakan ruang bagi individu ataupun para kelompok untuk memanfaatkan kekosongan otoritas. Dalam situasi penjarahan, batas-batas moral yang biasanya membendung perilaku antisosial seolah-olah menguap begitu saja. Orang-orang normal yang biasanya tidak pernah mencuri, tiba-tiba bisa terdorong dengan campuran kompleks antara kebutuhan mendesak, kesempatan yang terbuka lebar, dan psikologi para massa yang bisa menular begitu saja. Penjarahan bukan sekedar pencurian biasa. Ini adalah manifestasi dan ketidakstabilan sosial yang lebih luas. Penjarahan yang dilakukan oleh rakyat kecil dan korupsi oleh pejabat-pejabat negara, ini bisa dibilang sebagai saudara kembar yang lahir dari rahim yang sama, yang dimana ini adalah suatu keserakahan manusia pada saat menemukan celah dan juga pada suatu sistem tertentu. Nah, yang membedakan adalah kapasitas dari skala barang yang diambil tersebut. Keduanya menggambarkan bagaimana manusia bisa jatuh pada suatu godaan yang sama ketika ada kesempatan dan lemahnya kontrol sosial yang menyatu pada suatu tindakan tersebut. Fenomena penjarahan ini mempunyai sejarah yang memang sudah terjadi dari dulu dan sering terjadi di oknum masyarakat serakah yang tidak bertanggung jawab. Penjarahan barang di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang, terutama terkait dengan peristiwa-peristiwa besar seperti pada krisis finansial Asia pada tahun 1997 dan kerusuhan Mei pada tahun 1998. Penjarahan adalah fenomena kompleks yang muncul dari perpaduan faktor psikologis yang sangat mendalam, dinamika sosial, dan pada kondisi situasi tertentu. Ketika individu-individu yang biasanya mematuhi norma-norma sosial, tiba-tiba bisa terlibat dalam tindakan mengambil barang milik orang lain secara massal. Difusi tanggung jawab menjadi salah satu kunci pemahaman mengapa ada orang-orang yang dalam keadaan normal tidak ada niat untuk mencuri, tiba-tiba berpartisipasi dalam melakukan penjarahan juga. Ketika seseorang menyaksikan banyak orang melakukan tindakan yang sama, rasa tanggung jawab individual menjadi terdistribusi dan terlarut dalam kelompok tersebut. Fenomena ini diperkuat oleh anonimitas yang hadir dalam kerumunan yang sangat besar, di mana identitas personal seolah-olah menghilang dan digantikan oleh identitas kolektif yang lebih sulit dimintai pertanggungjawaban. Biasanya individu merasa terlindungi oleh kerumunan orang, dan ini bisa mengurangi rasa takut akan konsekuensi atau penghakiman moral. Persepsi terhadap keadilan dan ketidakadilan juga memainkan peran krusial dalam memicu perilaku penjarahan, seperti kesenjangan ekonomi yang bisa dibilang sangat ekstrim. Penjarahan tidak lagi dipandang sebagai pencurian, melainkan sebagai tindakan pembalasan atau penyeimbangan kembali skala keadilan yang sering menjadi latar belakang dari fenomena penjarahan itu sendiri. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai alasan utama terjadinya penjarahan di negara kita sendiri. Tapi ada benarnya juga sih. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi memang sangat berperan besar memicu masyarakat melakukan tindakan penjarahan di mana-mana. Karena negara Indonesia memiliki kesenjangan ekonomi yang bisa dibilang cukup signifikan. Tapi tunggu dulu. Apakah penjarahan hanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar kelaparan? Tapi kayaknya nggak gitu dah. Nah, coba kalian perhatikan video-video penjarahan ini. Kita bisa melihat banyak penjara yang membawa motor,
bahkan mengenakan pakaian yang memang cukup layak, dan sama sekali tidak terlihat sebagai warga kesusahan gitu. Yang bener. Ini menunjukkan bahwa pelaku penjarahan ini tidak selalu dilakukan dari kalangan masyarakat miskin saja. Banyak orang yang bisa dibilang kelas menengah dan punya harta yang cukup, bisa ikut-ikutan juga terlibat dalam melakukan penjarahan itu sendiri. Pada akhirnya, banyak dari mereka yang ikut menjarah bukan karena adanya kebutuhan mendesak, tapi karena mereka melihat orang lain melakukannya, dan pastinya mereka merasa rugi jika mereka tidak ikut mengambil dan takut melewatkan kesempatan tersebut. Dan ini yang disebut sebagai mentalitas free stuff, atau bisa dibilang sebagai barang gratis yang sulit untuk ditolak. Selain dari penjarahan truk yang terguling di jalan raya, sebenarnya masih banyak lagi kejadian penjarahan yang sudah sering terjadi di negara kita dari dulu sampai sekarang. Seperti pada saat ada kebakaran toko, bahkan sampai ada yang menjarah truk pengangkut minyak yang terguling, sampai-sampai truknya meledak dan membakar hidup-hidup orang-orang yang menjarah tersebut. Gue sendiri nggak tahu lokasi yang lengkap untuk kejadian ini, tapi kalaupun ini di luar negeri, ini nggak beda jauh sama kelakuan warga negara di Indonesia saat ini. Nah, dari beberapa video yang gue tampilin tadi, sebenarnya masih banyak lagi kejadian penjarahan-penjarahan yang terjadi di negara kita. Tapi gue sendiri heran juga sih, kenapa makin kesini, perilaku menjarah barang orang lain ini makin banyak terjadi begitu saja? Padahal tindakan dan perilaku yang seperti ini sangat mirip banget dengan gerombolan kera yang sedang berebut makanan gitu. Jadi, kalau kondisi dan pola pikir rakyat seperti ini terus diterapkan, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi budaya penjarahan di negara kita ini? Nah, yang pertama nih, sistem penegakan hukum harus lebih tegas lagi, dan pastinya lebih konsisten dari penegakan hukum yang sekarang. Petugas atau aparat kepolisian harus sangat perlu memperhatikan fenomena ini, dan harus menindak para pelaku yang melakukan penjarahan pada situasi apapun. Tapi hal ini memang sulit sih, karena seperti yang kita tahu, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap polisi saat ini bisa dibilang sudah sangat rendah, dan kalian tahu sendirilah penyebabnya. Kemudian yang kedua, perlunya peningkatan pendidikan moral dan etika dari sekarang. Baik itu penerapan di lingkungan sekolah maupun di kalangan masyarakat umum. Nilai-nilai kejujuran dan menghormati hak milik orang lain itu memang harus mulai ditanamkan sedini mungkin. Kemudian yang ketiga, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pastinya para pemerintah sangat diperlukan untuk menyuarakan bahwa penjarahan bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Dan yang tidak kalah penting nih, kita sebagai individu harus lebih berani menolak untuk terlibat, dan pasti harus berani juga untuk menegur orang-orang di sekitar kita yang melakukan atau membenarkan tindakan penjarahan seperti ini, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak menjadi perbuatan yang semakin dinormalkan masyarakat lain gitu. Jadi, tindakan menjarah atau mengambil barang orang lain secara massal seperti ini memang sangat tidak baik dan bisa memicu orang lain untuk melakukan hal yang serupa pada situasi dan kondisi yang sama. Jadi gimana guys? Kalau kalian setuju dan merasa video ini bermanfaat buat kalian, silahkan klik like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info dan konten-konten menarik lainnya. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.